ke garis dan mungkin jarak dari garis ke garis yang lain yang sejajar. Ya. Kita ingin mencoba untuk mendapatkan formula dari jarak titik ke garis itu lewat pemahaman yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Kan sebelumnya kan kita belajar tentang gradien, tentang kalau dua garis yang sejajar gradiennya sama, kalau kita punya dua garis yang saling tegak lurus, gradiennya, perkalian gradiennya sama dengan -1. Ya. Oke, mungkin kita lihat ke contoh soal dulu, ya, bahwa sebetulnya dengan pemahaman yang kita miliki, kita itu kalau secara konkret sudah bisa menentukan jarak dari suatu titik ke garis tanpa harus menghafal formulanya. Katakanlah misalkan tentukan, ini nggak tahu angkanya bagus nggak, jarak dari titik berapa, -1,2 ke garis 2x tambah 3y sama dengan 5, misal ya, misalkan seperti ini. Oke. Angkanya jelek mungkin ya, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, pada intinya kan kita secara geometris kita meninjaunya, kita ada titik gini ya, secara umum dia titik, entah apa titiknya, kemudian kita punya garis ya. Dan jarak dari titik ke garis itu ya secara geometris yang ini. Ya. Oke, ini adalah jarak yang ingin kita cari. Nah, tapi kalau si segmen itu kita perpanjang, kita kan akan punya persamaan garis yang lain. Nah, ini. Dan kita tahu bahwa ini saling tegak lurus. L1 dan L2 tegak lurus. Oke. Jadi plannya atau rencananya adalah bahwa kalau kita tahu ini, kalau L1 diberikan dan titik ini diberikan, maka gimana? Maka kita bisa kayak secara algoritma, secara rencana kita satu persatu bagaimana caranya untuk bisa mencari si jarak ini adalah kita mulai dari belakang dulu. Agar kita bisa tahu jarak ini, maka kita perlu tahu titik ini. Gimana caranya kita tahu titik tersebut? Adalah dengan cara memotongkan garis L1 dan garis L2. Tapi yang dikasih tahunya cuma garis L1. Berarti untuk bisa mencari titik perpotongannya, kita juga perlu tahu garis L2. Gimana cara cari garis L2? Kita perlu tahu gradien dan titik yang dilewati. Titik yang dilewatinya diberikan, gradiennya bisa kita cari lewat hubungannya dengan gradien si L1. Kurang lebih seperti itu plannya. Ya. Oh, iya ya. Kenapa ya gambarnya belum muncul? Sebentar. Kenapa ya? Makasih. Saya tidak sadar. Oh. Jadi harus gimana nih saya? Harus dibuka gini intinya. Oke. Saya ulang lagi. Jadi kita ingin cari jarak dari titik ini ke titik jarak titik ini ke garis L1 ya. Kayaknya ulang di sini. Oke, diberikan titik, diberikan garis. Ini L1. Jaraknya adalah gini. Kita tahu bahwa seperti ini. Oke. Nah, berarti untuk mencari jarak tersebut bisa kita lakukan. Jadi kita berangkatnya mundur. Apa sih yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan persoalan kita? Yang diberikan di soal adalah titik dan garis. Ya. Oke. Nah, kalau saja kita tahu titik ini, maka kita pakai
bisa pakai rumus jarak untuk menghitung jarak kedua titik tersebut. Jadi langkah sebelumnya, jadi kita tahu bahwa kita bisa menyelesaikan soal ini kalau kita bisa cari titik ini. Gimana caranya cari titik ini? Kita bikin garis ini. Titik ini adalah perpotongan antara garis L1 dengan L2. Berarti kalau kita tahu L2, kita tahu titik ini. Gimana caranya cari L2? L2 dan L1 hubungannya adalah bahwa mereka saling tegak lurus. Dari hubungan bahwa L1 tegak lurus dengan L2, kita bisa cari gradien L2. Dan karena titiknya diberikan, kita bisa tahu persamaan garis L2. Dan soal kita selesai. Itu sebetulnya ya cara berpikirnya. Jadi kalau kita kembali ke soal yang tadi, yang contoh, ini nggak tahu contohnya angkanya bagus atau enggak. Cari jarak dari min 1, 2 ke 2x tambah 3y sama dengan 5. Jadi tadi di pikiran kita perlu nyari titik yang ini dengan cara cari garis yang tegak lurus dengan L1. Oke. Cari garis tegak lurus L1 dan memotong min 1,2. Yang ini kalau kita solve dalam y sama dengan gradiennya berapa? Ini pindah ke kanan min 2x jadi min 2/3 ya. Oke. Berarti garis yang tegak lurus, garis satunya gradiennya, atau sebetulnya oke nggak apa-apa, M2 sama dengan 3/2 ya. Kenapa? Agar perkaliannya sama dengan 1. Sama dengan min 1. Oke. Nah, berarti si garisnya itu akan berbentuk gini. 3x min 2y sama dengan sesuatu ya. Ini kan kalau kita pindah ruaskan min 2y-nya ke sini, jadinya 2y sama dengan 3x. Y sama dengan 3/2x. Atau Anda pakai cara apapun juga ya. Ditambah sama dengan suatu konstanta agar dia lewat ke min 1,2, berapa di sini c-nya? Masukkan x-nya sama dengan min 1 dan y-nya sama dengan 2. Min 3 kurang 4. Jadi ini harus min 7 ya. Jadi garis satunya adalah ini. Oke. Berarti kita punya dua garis. Garis yang satu dan garis yang kedua. Kita cari titik potongnya, dapat titik potongnya, tinggal hitung jarak dari titik potong tersebut ke min 1,2. Sebetulnya seperti itu kalau kita tidak mau bergantung kepada rumus ya. Oh, kemarin nggak ada ini kok, nggak ada sesi UTBK. Jadi dari 1 dan 2 kita punya 2x tambah 3y sama dengan 5. 3x min 2y sama dengan min 7 ya. Oke, yang atas dikali 3, yang bawah dikali 3 kali ini dikali 2 ya. Kemudian kita kurangkan, yang atas kurang yang bawah. 6x dikurang 6x 0. Kemudian 9 dikurangi min 14, 9 dikurangi 4, 13y sama dengan 15 ditambah 14, 29 ya. Jadinya sama dengan 29/13. X dapat dicari ya. Rada males. Atau jangan males deh. Tapi angkanya jelek soalnya. Oke, nggak apa-apa. 2x ditambah 3 kali 29/13 sama dengan 5 ini ya. Jadi 2x sama dengan 65 dikurangi 3 kali 29 87/13 sama dengan minus 22. Ini kalau
Kalau saya salah hitung, abaikan aja ya. Min 11 per 13. Ini yang penting sebetulnya bukan hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya ya tetap perlu Anda ini juga sih, Anda uh, Anda sering latih supaya Anda ngitungnya uh, nggak salah, akurat ya. Saya udah jarang melakukan perhitungan dengan angka, keakuratannya udah berkurang banyak. Nah, berarti si soalnya sekarang bisa direduksi menjadi apa jarak dari min 1,2 ke min 11 per 3,29 per 3. Dan tentunya Anda bisa lakukan karena Anda tahu rumus jarak gitu ya. Itu idenya untuk mencari jarak dari titik ke garis. Nah, kita ingin melihat apakah kita bisa menggunakan ide ini untuk menurunkan formula dari jarak titik ke garis ya. Oke. Jadi gimana kita punya garis dan titik. Ya. Nah, kalau Anda bekerja secara umum, ini misalkan garis AX tambah BY sama dengan C. Biasanya di buku ditulisnya ini AX tambah BY tambah C sama dengan 0, tapi nggak masalah kan ya. Oke, kemudian ini misalkan X0, Y0. Sebetulnya cara yang tadi persis jalan juga ya untuk mencari jarak dari titik ini ke garis ini, akan tetapi aljabarnya rada-rada rumit ya. Ya meskipun kalau kita tabah dapat juga. Nah, ada bagusnya juga Anda untuk melatih ketekunan Anda coba. Tadi kan udah nangkap idenya kurang lebih seperti itu. Anda juga mungkin bisa ngecek referensi apa sih rumus jarak dari titik ke garis. Kemudian Anda mencoba-coba bisa nggak Anda menurunkan dengan menggunakan ide tadi, apakah betul jarak dari titik ke garis itu sama dengan rumus yang diberikan oleh guru Anda ya. Nah, sekarang saya akan melakukannya juga, tapi kemarin malam saya mencoba-coba ini aljabarnya rada ribet, saya udah malas ngitung-ngitung aljabar yang rumit. Kemudian saya cari-cari cara gimana caranya untuk biar lebih mudah. Jadi saya coba seperti berikut. Pertama, saya tinjau dulu situasi yang khusus yang lebih mudah. Nah, ini salah satu sikap di dalam mengerjakan soal matematik. Ketika kita mendapat soal yang kita tahu jawabnya ya, kita permudah dulu soalnya. Kalau kita permudah, tahu nggak kita cara menjawab soal yang lebih mudahnya? Misalkan ini dipermudahnya gimana? Ini saya permudah bahwa tadinya itu AX tambah BY sama dengan C, yang C-nya bisa apa saja. Saya permudah ini menjadi sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, dia berarti akan lewat titik pusat. Karena ketika X-nya 0, Y-nya 0, AX tambah BY-nya betul sama dengan 0. Ya. Oke, kita permudah soalnya seperti itu. Apakah saya bisa menyelesaikannya? Ya. Nah, kemudian si garis ini, garis yang sejajar dengan garis yang barusan, tapi lewat X0, Y0. Karena dia sejajar dengan pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya, gradiennya sama. Nah, karena gradiennya sama, berarti ini si garis ini juga bentuknya kayak gini. Cuma sama dengan di kanannya beda aja. Di sini berarti ini AX ditambah BY sama dengan sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Karena dia melewati X0, Y0, berarti ketika X-nya sama dengan X0 dan ketika Y-nya sama dengan Y0, dia harus memenuhi persamaan ini. Oh, berarti yang sebelah kanannya adalah persis AX0 ditambah BY0. Gitu, ya. Jadi persamaan garis yang merah itu seperti itu. Oke. Nah, ini jarak yang sebenarnya adalah yang ini kan? Yang ini. Ya, jarak ini. Nah, tapi akan saya ganti menjadi jarak dari sini ke sini. Sama aja kan? Kenapa?
jarak dari sini ke sini? Karena kalau kita menghitung jarak yang ini, salah satu titiknya entah apa, titik yang lainnya adalah 0,0. Nah, kalau kita punya jarak dari suatu titik ke 0,0, kan gampang carinya. Cuma akar, misalkan ini katakanlah apa? Ini katakanlah X1, Y1 gitu. Yang perlu kita cari, maka si jaraknya ini menjadi, karena ini 0,0, dia menjadi akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Ya. Bandingkan kalau di sini kita punya titiknya, menghitung jarak dua titik ini dia melibatkan ekspresi yang rada ribet ya. Oke, berarti sekarang kita ingin menghitung jarak dari titik ini yang belum kita ketahui apa titiknya dan titik ini ya. Oke. Nah, sekarang apa persamaan garis yang ini? Ya. Karena dia tegak lurus dengan si AX tambah BY sama dengan 0, berarti si gradiennya akan sama dengan, ini kan kalau diselesaikan dalam Y, BY sama dengan min AX, Y sama dengan min A per B, ya. Berarti gradien yang ini haruslah A per B. Jadi kalau Anda lakukan ini, persamaan jadi BX kurang AY sama dengan sesuatu. Ya. Sebenarnya kita bisa ninjau yang ini aja sih. Yang ini ya. Ini persamaan garisnya BX dikurang AY sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Lagi-lagi karena dia lewat titik 0,0 ya. Oke. Nah, berarti si X1, Y1 itu adalah perpotongan antara garis ini dan garis ini. Jadi X1, Y1 adalah perpotongan AX tambah BY sama dengan AX0 tambah BY0 dan BX min AY sama dengan 0. Oke. Nah, karena si X1, Y1 itu adalah perpotongan, berarti si X1, Y1 itu memenuhi kedua persamaan ya. Berarti artinya ini saya boros nulisnya ya. Enggak hemat-hemat. Saya mengutamakan kejelasan dibanding, jadi saya tulis lagi nih, AX1 ditambah BY1 sama dengan AX0 tambah BY0. Kemudian BX1 dikurang AY1 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya prosedurnya kayak tadi ketika bekerja dengan angka yang konkret ya. Nah, ini kita ingin cari X1 dan Y1-nya. Karena setelah kita tahu X1 dan Y1-nya, si jarak yang kita inginkan, yang ini, adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Oke. Nah, ini gimana caranya biar kita bisa mengeliminasi, ya sebetulnya menyelesaikannya bisa pakai determinan atau apalah ya. Pokoknya yang penting kita ingin menyelesaikan sistem persamaan ini. Yang ini katakanlah kalau kita kalikan dengan kalikan dengan B, yang ini dikalikan dengan A, kemudian kita kurangkan, jadinya apa? B kuadrat ditambah A kuadrat Y1 sama dengan AX0 ditambah BY0 ya. Itu kalau dikurangkan. Nah, kalau kita lakukan hal yang serupa tapi kita ingin mengeliminasi si Y-nya, maaf ini saya sekarang karena nggak ingin menulis dua kali, kita menggunakan persamaan yang sama dan dihapus tadi. Yang ini dikali dengan tadi kita hilangkan X-nya ya. Sekarang kita ingin hilangkan Y-nya. Ini dikali dengan A, ini dikali dengan B, kemudian dijumlahkan ya. Maka apa? Kalau kita lakukan seperti itu, jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat X1. Oh, ini lupa dikali dengan B tadi ya. Ini sama dengan B dikali AX0 ditambah BY0. Oke, ini barusan yang atas dikali A, yang bawah dikali B, kemudian dijumlahkan. Jadinya A dikali
AX0 Oke. Nah, yang ingin kita cari adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Oke, agar ada kuadratnya, ya yang kirinya dikuadratkan, yang kanannya juga dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ya, jadi kalau yang kiri dikuadratkan, berarti ada ekspresi ini kuadrat nih. B kuadrat tambah A kuadrat Y1 kuadrat, ini kuadrat, ditambah X1 kuadrat. Jadi ruas kiri dikuadratkan, dijumlahkan. Ya, ruas kanan juga dikuadratkan, dijumlahkan. Kalau ruas kanan dikuadratkan, dijumlahkan, jadinya yang ini ada B kuadrat, yang ini ada A kuadrat. Jadi B kuadrat tambah A kuadrat, kemudian ada AX0 ditambah BY0 kuadrat. Ya. Nah, berarti si X1 kuadrat ditambah Y1 kuadratnya sama dengan, ini ada B kuadrat tambah A kuadrat, ini ada ini. Berarti tinggal AX0 ditambah BY0 per A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ada kuadratnya. Ya. Nah, tapi, sorry, kuadratnya di sini. Tapi jarak yang ingin kita cari itu akarnya dari ini. Berarti si jarak sama dengan akar dari ini. Nah, kalau ini di akar, yang atas, yang pembilang, dia jadi nilai mutlak. AX0 ditambah BY0. Yang bawah jadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini udah mirip dengan rumus jarak yang diberikan di sekolah biasanya, ya. Tapi ini belum rumus jarak yang paling umum, ya. Belum rumus jarak yang paling umum, karena tadi saya menggunakan soal yang lebih mudah dulu, yakni jarak dari suatu titik ke suatu garis yang lewat 0,0. Nah, sekarang gimana caranya agar dari kasus khusus ini kita bisa mendapatkan rumus yang umum, ya. Jadi kalau kita bekerja dengan situasi yang umum, si garisnya nggak harus lewat ke 0,0, berarti ini katakanlah ada AX tambah BY sama dengan C, kemudian kita punya titik ini, misalkan ini adalah X0, Y0. Oke. Nah, sekarang kita mikir gimana caranya bahwa rumus yang tadi yang khusus itu bisa kita gunakan juga di sini, ya. Nah, caranya adalah kita geser aja dua-duanya, baik si garis maupun si titik kita geser. Seberapa besar gesernya? Kita geser sehingga si garisnya akan ada di sini, ya. Ini digeser. Oke, sejauh entah berapa, ini juga digeser dengan jarak yang sama. Oke. Nah, berapa penggeserannya? Ini agar dia, oke. Ini titik apa sih di sini? Kalau kita selesaikan ketika y-nya sama dengan 0, jadinya AX sama dengan C, berarti X sama dengan C per A. Ya. Berarti geserlah garisnya ke kiri sejauh C per A. Berarti si persamaan garis yang ini adalah A. Karena garisnya digeser, si X-nya berubah menjadi X ditambah C per A. Ditambah BY sama dengan C. Ya. Garis yang merah itu. Oke. Sedangkan si titik ini ketika digeser sejauh C per A ke kiri, jadi titik X0 ditambah C per A, Y0. Oke. Nah, garis yang ini, kalau kita selesaikan, ini persis garis AX ditambah BY sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yang ini. Tapi yang kita cari adalah jarak dari titik X0 tambah C per A, Y0 ke garis AX tambah BY sama dengan 0.
Ya kalau begitu tinggal diganti aja si X0-nya dengan X0 ditambah C per A ya. Jadi jarak dari X0 tambah C per A, Y0 ke AX tambah BY sama dengan 0 adalah yang bawah tetap akar A kuadrat tambah B kuadrat, yang atas A X0 ditambah C per A. Kalau digeser ke kiri itu ditambah. Sudah, perasaan ada yang salah nih. Nanti dulu ya. Tadi apa? Ini harusnya minus, kenapa jadi plus ya? Ada yang salah nggak? X0 ditambah B0 ditambah C. Ya gitu. Harusnya minus C deh. Bentar, salahnya mana nih? Kalau digeser ke kiri itu kalau saya punya satu, oh ini dikurangi ya, sorry. Maaf, di sini malah dikurangi. Kalau saya punya titik 1,3, kemudian digeser ke sebelah kiri sejauh entah berapa, maka tapi masalahnya kita nggak tahu mana kiri mana kanan. Oke, nggak apa-apa, benar, ini benar. Ini minus di sini harusnya. Ya. Oke, di sini adalah minus. Jadi jadilah seperti ini. Oke. Nah, mungkin Anda bertanya, ya, apa memang perlu kita nurunin dulu? Ya. Jadi sebetulnya yang Anda dapatkan ketika menurunkannya itu bukan hasil jadi akhirnya, karena untuk hasil jadi akhirnya adalah ya Anda sama aja. Apakah Anda menurunkan sendiri ataukah Anda diberikan oleh guru Anda dapatnya sama. Akan tetapi yang Anda dapatkan itu adalah proses ketika Anda mencoba untuk mendapatkan ini ya. Jadi hal yang Anda dapatkan itu bukan hasil akhirnya ya, tapi yang Anda dapatkan itu adalah usaha Anda ketika Anda mencoba ngutak-ngatik dengan berbagai cara mencari sudut pandang tertentu supaya mendapatkan hasil ini dengan mudah. Itulah yang Anda peroleh ya. Nah, tapi meskipun Anda enggak mendapatkannya secara mandiri, artinya Anda lihat orang lain melakukannya, Anda bisa paling tidak mencoba mendapatkan value yang seseorang dapatkan ketika mencari buktinya sendiri dengan cara Anda coba tangkap apa sih ide dari si pembuktian tersebut gitu ya. Apa idenya Anda coba tangkap, yang pokoknya itu apa sih sebetulnya yang membuat si bukti ini jalan gitu ya. Nah, Anda coba lihat, Anda rasakan apakah Anda ngerti idenya. Nah, kalau Anda ngerti idenya, jadi ambil saja idenya tersebut, kemudian Anda coba kerjakan ulang dari awal tanpa melihat ya, dengan hanya menggunakan ide saja. Nantinya Anda setelah terbiasa seperti itu, ketika Anda menemui sesuatu yang baru, yang Anda tambahkan ke pengetahuan Anda itu bukan langkah algoritmanya satu persatu, tapi ide-ide besarnya apa. Itu yang akan membuat Anda lebih mahir dalam bermatematika. Begitu mungkin. Masih 16 menit. Oke. Nah, sekarang coba Anda ya. Barusan kan Anda nangkep ide tersebut ya, ide untuk cari titik cara
cari jarak titik ke garis ya. Sekarang jarak dua garis sejajar. Dengan cara menggunakan ide yang barusan ya. Jadi misalkan kita punya ini sama ini. Ini AX tambah BY sama dengan K gitu, misalkan ini AX tambah BY sama dengan L. Oke. Gimana caranya? Ya, bisa macam-macam ya. Kalau misalkan katakanlah Anda tahunya yang ini. Anda tahunya yang ini nih. Ya. Oke, Anda tahunya yang itu. Jadi, ya kita coba aja geser dua-duanya supaya salah yang satu dia akan lewat 0,0 ya. Yang satunya lagi ya. Ini geser jadi ke sini misalkan. Yang ini geser ke situ. Seberapa jauh kita harus geser supaya dapat ke sini? Si X-nya diganti dengan tadi X diganti dengan X ditambah L per A. Ya. Nah, berarti kita harus melakukan penggeseran yang sama di sini. Artinya apa? Ya, kita harus ganti X dengan X tambah L per A. Jadinya A X tambah L per A ditambah BY sama dengan K. Yang ini ya. Kalau kita sederhanakan jadinya AX ditambah BY sama dengan K kurang L. Karena ini kali ini kan jadi L. Oke. Nah, berarti sekarang sama aja dengan cari jarak, karena kita tahu si garis ini lewat 0,0. Jadi sama aja dengan cari jarak dari 0,0 ke garis yang ini. Ya. Berarti gimana? Kan tadi ada ini. Nih. Oh, sorry. Yang ini berarti ya. Karena yang titiknya justru yang 0,0 tapi yang lewatnya yang ini. Berarti jaraknya adalah jarak dari 0,0 ke AX tambah BY sama dengan K min L adalah nilai mutlak A kali 0 ditambah B kali 0 dikurangi K min L ini per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini 0 nilai mutlak ya, ini kita bisa tulis gini aja. Oke. Ya ada bagusnya juga sih kita langsung ingat tanpa harus menurunkan ulang. Tapi sebetulnya dalam situasi yang ideal bekerja di dalam bekerja matematik itu kita nggak terlalu dibatasi oleh waktu ya. Jadi kita punya waktu yang cukup sebetulnya bekerja dengan matematik. Memang situasi tes itu bukan situasi yang ideal ya. Jadi Anda bisa lihat banyak matematikawan itu nggak tahu hal-hal yang simple gitu ya. Kayak di Twitter barusan kayak sampai misalkan sumbu X itu yang mana ya dengan sumbu Y gitu misalkan, atau yang konveks dengan yang konkav itu yang mana, membedakannya gimana gitu. Atau mungkin kayak Tobi itu baris itu yang baris dan kolom dalam matriks itu yang mana baris yang mana kolom. Oke. Ada apa lagi tentang pergarisan yang jarak? Bentar. Tapi kayaknya di soal yang saya dapatkan nggak ada soal dari
eh, wow, kalau banyak sekali rumus. Apa ya, soal yang bagus apa? Nah, misalkan ya apa, seperti yang saya bilang tadi, untuk bisa meningkatkan kemampuan matematik itu Anda banyak 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 bertanya kepada diri sendiri dan Anda coba menjawabnya. Misalkan katakanlah, oh oke, ini jarak dari titik ke garis di bidang misalkan ya. Anda bisa nanyakan, bisa nggak saya menggunakan ide yang sama untuk cari jarak dari titik ke garis di ruang misalkan ya, kayak gitu-gitu ya. Anda bermain-main sendiri, what if gitu ya, dan Anda coba jawab si what if tersebut. Nggak seringkali nggak mudah, dan memang begitu gitu, bekerja matematik itu begitu. Anda banyak pertanyaan sendiri. Atau misalkan pertanyaannya, katakanlah Anda ngelihat pembuktian di sini, kayaknya ribet pembuktian Pak Bara, kata Anda. Saya mau nyari yang lebih gampang saja dengan idenya yang lebih mudah, ya, misalkan. Bisa juga seperti itu, ya. Ya, ini kayaknya saya mencoba beberapa kali untuk nyari rumus jarak ini, ya pernah pakai proyeksi bisa, tapi kemarin di video terakhir itu, di pertemuan terakhir saya bilang bahwa nanti aja ya menurunkan rumus jaraknya kalau kita sudah belajar proyeksi. Jadinya saya mikir-mikir, bisa nggak ya saya menurunkan rumusnya hanya dengan bermodalkan pengetahuan tentang ya persamaan garis aja, gradiennya itu apa, kemudian titik potong apa gitu. Karena secara konsep kan, secara konsep ya seperti yang soal konkret tadi, untuk cari jarak dari titik ini ke garis ini cukup potongkan garis yang tegak lurus dengan ini, kemudian cari jaraknya. Cuman masalahnya ketika ide itu diterapkan, ternyata perhitungannya rada belepotan ya. Anda bisa coba sendiri ya. Anda coba sendiri apa betul rumit gitu ya. Ya, dicoba aja ya. Nah, alasan kenapa saya mindahin ke sini tadi, agar perhitungannya lebih sederhana. Toh jarak dari sini ke sini dengan ini ke sini kan sama ya. UTBK 2021 nggak punya saya soalnya. Ada yang punya? Sebenarnya ya, sebenarnya yang berguna bagi Anda itu bukan soal yang Anda tonton ya, tapi soal yang Anda coba. Meskipun Anda cobanya nggak dapat gitu, tapi itu yang akan berbekasnya. Garis yang mulai titik potong garis serta tegak lurus. Mana sih, nggak ada garisnya. Tegak lurus memotong di atau Anda bisa coba bikin soal sendiri gitu. Bikin soal dari katakanlah si rumus itu, Anda mereka-reka kira-kira si penulis soal bisa ngapain aja dengan rumus ini misalkan. Persamaan garis, tegak lurus, palak. Kayaknya ini tidak ada. Oke. Saya menunggu waktunya ticking habis. Titik pada garis yang terdekat dengan titik 3,8 adalah titik P. Jarak titik P dan 3,8 adalah, ini enggak. Oke, apa deh. Oke, nah ini mungkin ada bagusnya ini juga ya. Mudah-mudahan kita cukup dalam waktu berapa, 6 menit. Oke, ini contoh juga mungkin bahwa
eh, si rumus itu ya bisa dipergunakan kalau betul-betul informasi yang diberikannya persis sama dengan yang ada di rumus ya. Jadi kalau kalau ini misalkan gimana? Ya kalau kita bekerja dengan ide, kita punya titik, kemudian punya garis. Ini ya sama dengan 3x tambah 10, kemudian ada titik 3, sorry. Titik pada garis yang terdekat dengan titik 3,8. Oke, ini jarak. Oh, ini persis ya. Adalah titik P, jarak titik P dan 3,8. Jadi ini P. Ya, ini persis pakai rumus yang barusan. Jadi gimana cara untuk mengingatnya? Si jaraknya adalah 3 saya juga nggak tahu. 3x dikurang y sama dengan min 10 gitu ya. Jadi 3 kali 3 dikurangi 8 ditambah 10 gitu, dibagi dengan akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sebelas per. Kok tumben apa? Simak. Oh, simak ini simak tahun jebot ini. Maksudnya dia nggak mikir apa-apa, cuman masukin rumus aja. Nah, tapi ini saya ya sekarang ingat rumusnya, tapi lama-lama lupa. Nggak tahu Anda cara ngingetnya gimana? Entah, saya nggak tahu. Saya sih suka lupa. Iya, wordingnya aja ini. Oke, gimana nih? Buatlah soal yang susah dari rumus jarak ini. Gimana? Ya, kalau wording aja misalkan gini. Apa ya? Ya wording aja. Misalkan titik 3,8 dicerminkan ke garis entah 2x tambah 3y sama dengan 4, didapat titik P. Cari jarak dari 3,8 ke P. Misalkan gini ya. Oke. Kalau kita lihat sepintas, mungkin Anda dari kalimat ini akan lebih mengingatkan Anda terhadap materi pencerminan atau transformasi ya. Tapi sebelumnya enggak. Jadi kalau Anda terlalu algoritmis, yang Anda lakukan adalah pertama cari titik P-nya ya dengan cara mencerminkan 3,8 ke garis itu. Tapi kalau garisnya ribet itu mungkin rumus pencerminannya juga ribet juga. Ya. Jadi lebih baik apa? Kita punya 3,8 dicerminkan jadi titik P. Oh, berarti jaraknya adalah 2 kalinya ini. Ya. Jarak yang diinginkan adalah 2 kalinya jarak dari titik 3,8 ke garis 2x tambah 3y sama dengan 4. Begitu. Nah, oke, bisa bikin soal apa lagi? Jarak dari titik ke garis
Hmm, Oke, kita menunggu detik-detik berakhir aja. Nanti Anda mungkin bisa, ya apa? Ada bagusnya juga Anda ngumpulin soal-soal untuk satu topik tertentu ya, dan bisa dikirim ke saya. Jadi kayaknya ini kan saya juga bisa melakukan ini atas apa, kebaikan hati salah seorang penonton yang kayaknya beliau adalah guru juga, dia udah ngumpulin ngumpulin banyak soal. Jadi ini satu kayak kemarin tentang apa, akar persamaan kuadrat ada seratusan soal gitu misalkan ya. Mungkin ada yang kelewat tentang tentang apa, soal mengenai jarak ini. Oke, kita akhiri sesi UTBK-nya. Kita lanjut kapan-kapan lagi.